Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh ya, kita akan membahas tentang penentuan akar ya. Melanjutkan yang kemarin. Nah, sebelumnya salah satu metode untuk menentukan akar ya dengan pendekatan itu adalah metode bisection. Ya kan? Kemarin. Nah, kita menentukan akar itu dengan membagi interval menjadi dua bagian secara terus-menerus. Jadi akarnya itu dipepet dengan interval yang semakin kecil, ya kan? Jadinya kan akan semakin nih ya. Misalkan akarnya ada di sebelah sini nih. Kita bagi dua ya intervalnya. Misalkan di sini. Nah, letaknya berada di mana? Sebelah sini. Berarti kita pilih intervalnya ini. Kita bagi dua kembali ya. Oh, akarnya berada di sebelah sini. Berarti kita pilih interval yang ada di sini. Ya, kita pilih interval ini, kita bagi dua kembali sampai dengan mepet kan. Nah, akarnya itu dipepet dengan pembagian interval menjadi dua secara terus-menerus gitu. Nah, kemudian ada dua metode lagi yang menggunakan bantuan garis. Ya. Kalau ini kan dengan bantuan apa? Interval dibagi menjadi dua bagian secara terus-menerus. Nah, nanti ada suatu metode penentuan akar dengan bantuan garis, yaitu metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu apa sih keuntungan dan kelemahan dari metode bisection ini. Keuntungan dari metode bisection adalah pasti konvergen, pasti memusat. Menuju ke mana? Menuju ke akar sebenarnya itu berada, ya kan? Jadi kan kita bagi interval menjadi dua bagian secara terus-menerus sehingga diperolehlah intervalnya ini ya. Dia memuat akar dan jaraknya ini benar-benar kecil atau kurang dari toleransinya, ya kan? Tuh, dia memusatnya ke akar berada. Kemudian jarak selalu setengah dari sebelumnya, ya kan? Kan kita membagi interval menjadi dua bagian secara terus-menerus. Kemudian error semakin kecil seiring dilakukan iterasi, jelas ya. Itu. Nah, kemudian kelemahan dari metode bisection adalah lama, ya kan? Karena kita harus mencari nilai FB dan FC ya. Apakah nanti hasil kalinya ini nilainya positif atau negatif untuk menentukan actionnya ya. Apakah nanti C itu menggantikan A atau C itu menggantikan B di iterasi selanjutnya. Kemudian butuh suatu asumsi, yakni fungsi harus kontinu pada interval AB. Itu. Paham ya? Nah, kemudian ada dua metode lagi ya, yang lain, yaitu metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Di sini, metode Newton-Raphson itu adalah metode pencarian akar suatu fungsi f dengan pendekatan satu titik, di mana fungsi f itu harus mempunyai turunan. Nah, idenya adalah hampiri grafik f dengan garis singgung G pada suatu titik yaitu x0 fx0. Jadi nanti udah dikasih x0. Di dalam soalnya udah ada x0-nya. Nah, akar pendekatan baru yaitu x1 diperoleh dari perpotongan antara garis singgung dengan sumbu x. Ya. Jadi di sini ini adalah kurva f yang bold ini. Nah, nanti kan diberikan x0-nya ya. Ini x0, kemudian kita tentukan fx0-nya. Nilainya berapa? Oh, ini. Ya. Di Y sama dengan berapa ini? Gitu. Nah, kita buat PGS-nya. PGS yang melalui titik x0, fx0. Nah, tapi kan ini kan bisa seperti ini ya, yang garis patah-patah ini. Bisa juga seperti ini garisnya, ya kan? Seret. Ini. Atau ini kan seret kayak gitu. Nah, kemiringannya ini ditentukan oleh apa?
ditentukan oleh ini. Turunan pertama F di X sama dengan X0. Itu. Ya kan? Jadi diperoleh garis patah-patah ini. Nah, perpotongan PGS ya. Perpotongan PGS dengan sumbu X ini kan berarti kan X1 ini. Ini merupakan akar pendekatan yang baru. Itu. Sehingga diperoleh X1-nya itu X0 dikurangi Fx0 per F aksen X0. Ulangi seterusnya. Itu. Jadi diperoleh ini. Nah, nanti seterusnya juga sama. Kita cari, ini kan X1 ya. Kita cari Fx1-nya. Oh, ini. Kemudian kita buat PGS dengan kemiringan F aksen X1. Ya. F aksen X1-nya itu berapa? Nah, misalkan PGS-nya ada di sini. Nih, seret. Ini. Nah, perpotongan antara PGS dengan sumbu X itu adalah akar pendekatan yang baru. Berarti di sini adalah X2. Nah, nanti juga sama. Kita cari. Ini adalah Fx2-nya. Kemudian kita tentukan kemiringannya. Nah, apakah selalu berada di sebelah kanannya R ya? R ini kan adalah akar sebenarnya ya. Belum tentu, bisa aja di sini. Nah, seret di sini. Itu. Jadi nggak mesti di sebelah kirinya semua atau kanannya kiri semua atau kanannya dari R itu. Bisa aja kanan, kiri itu. Nah, di mana ini kan tadi adalah X2 ya. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan X3. Dan yang pastinya ya, di sini akar pendekatan baru itu semakin mendekat ke R. Gitu. Ya kan? Ini kan jarak antara X2 dengan R itu lebih panjang daripada X3 dengan R. Tuh. Paham ya? Nah, ini saya tuliskan lebih rincinya dan diperolehlah secara umum Xn plus 1-nya itu adalah Xn dikurangi Fxn per F aksen Xn. Tuh. Nah, sampai kapan, Bu? Sampai ya diperolehlah ini akarnya ya dikurangi dengan Xn, ini kurang dari atau sama dengan epsilon. Atau ini mutlak dari Xn plus 1 kurangi Xn, ini kurang dari epsilon, kurang dari atau sama dengan epsilon. Dimana nanti akar pendekatannya ya, ini kan R itu adalah akar sebenarnya ya, itu didekati oleh Xn plus 1 itu. Jadi ini adalah akar pendekatan baru yang benar-benar dekat dengan R, dimana ya jaraknya ini ya, dia ini udah kurang dari epsilon. Itu. Jarak antara ini dengan ini itu kurang dari atau sama dengan epsilon. Tuh. Nah, ini contohnya. Nah, silakan kalian kerjakan ya, kerjakan sendiri, kemudian dicocokkan ya, biar terbiasa ini membaca kalkulatornya ya, itu. Oh, di sini dengan 6 digit desimal itu. Nah, bagaimana nanti pengambilannya? Pengambilan 6 digit tersebut itu. Nah, ini ya. Nah, ini udah kurang dari epsilon, sehingga diperolehlah akar pendekatan baru itu adalah sama dengan ini 1,89549 itu. Nah, keuntungan dari metode Newton-Raphson itu apa? Iterasinya lebih cepat daripada bisection. Kemudian yang kedua adalah nih ya, untuk yang kelemahannya apa? Membutuhkan turunan pertama. Kita harus tahu fungsi turunannya, ya kan? Kan kalau untuk trigono udah aman ya. Sin turunannya apa? Cos. Cos turunannya negatif sin. Terus tan turunannya apa?
tan itu sekant kuadrat ya kalau nggak salah, ya kan. Nah itu kalian buat ringkasan tuh sebelum UTS ya. Sekant tadi apa, tan turunannya sekant kuadrat, kotangen turunannya berarti negatif kosekan ya, negatif kosekan kuadrat ya. Terus turunannya sekan itu sektan. Terus kosek turunannya negatif kosek kotangan ya. Yaitu nanti silakan kalian buat rangkumannya dulu ya sebelum UTS, biar nanti nggak usah buka-buka yang lainnya tuh. Kemudian turunan eksponen, turunan log, turunan ln, terus apa lagi, turunan a pangkat x, dan seterusnya itu. Nah kemudian ada metode yang lain, yaitu metode sekant, yang sama-sama menggunakan bantuan garis tetapi tidak menggunakan turunan pertama. Jadi nggak perlu tahu fungsi turunannya itu apa. Jadi di sini secant line, garis potong suatu kurva, itu adalah garis yang memotong kurva minimal di dua tempat yang berbeda ya. Gunakan dua titik x0 fx0 dan x1 fx1 untuk mendekati turunan. Buat secant line dari dua titik tersebut. Jadi nanti udah diberikan titik x0 sama x1-nya ya. Nanti kalian cari fx0-nya itu berapa dan fx1-nya itu berapa. Kemudian akar pendekatan baru yaitu x2 diperoleh dari perpotongan secant line dengan sumbu x itu. Ya, jadi di sini nih, kurvanya kan yang garis merah ini ya. Garis merah ini akar sebenarnya itu di mana? Di sini. Ya kan? Ini adalah R-nya. Nah, kita buat secant line yang dibentuk dari titik x0 fx0 dan x1 fx1 ya kan. Garis kan dapat dibentuk oleh dua titik kan. Ini adalah secant line. Nih. Nah, perpotongan antara secant line dengan sumbu x nanti diperoleh x2 atau akar pendekatan yang baru. Nah, dia ada di sini. Nanti seterusnya juga sama ya. Kita cari fx2-nya. Ini. Oh, ada di sini. Kita buat secant line yang baru dari x1 fx1 dengan x2 fx2-nya. Jadi ini. Seret. Ini ya. Nah, ini. Perpotongan secant line dengan sumbu x itu adalah akar pendekatan baru. Jadi di sini adalah x3. Itu. Ya kan? Nah, di sini kan x2 dengan r itu jaraknya kan lebih jauh ya daripada ini akar pendekatan barunya yaitu x3 dengan r. Tuh. Seterusnya ya, sama. Nah ini juga sama ya, nggak mesti di sebelah kiri semua dari R atau di sebelah kanan dari R ya, bisa juga dari kanan kirinya. Ini yang pastinya akar pendekatan baru itu pasti lebih dekat ke R dibanding dengan akar pendekatan sebelumnya itu ya kan. Di sini ini kan lebih jauh ya daripada ini tuh, dan seterusnya. Nah, kemiringannya itu nanti ditentukan oleh ini. Sehingga diperoleh X2 ini, dan secara umum Xn plus 1-nya ini. Xn plus 1 itu adalah akar pendekatan baru untuk R yang paling dekat dengan R atau ya, di sini ini ini ya, ini merupakan pendekatan R yang paling benar-benar dekat gitu. Nah ini saya rincikan dan diperolehlah ini Xn plus 1-nya.
Nah, sampai kapan? Sampai ini, ya kan, error pada second itu kan didekati dengan ini ya, R dikurangi dengan XN itu didekati dengan XN plus 1 dikurangi XN tuh. Jadi berhenti sampai mutlak XN plus 1 kurang XN ini kurang dari atau sama dengan epsilon. Maka R-nya ini didekati dengan XN plus 1. XN plus 1. Tuh. Nah, ini adalah contohnya. Ini juga sama. Kalian coba sendiri dulu ya. Nanti apakah sama dengan yang ada di slide? Tuh. Kalau ini sampai dengan iterasi kelima ya. Kalau tadi Newton-Raphson sampai dengan, ini soalnya sama ya, Newton-Raphson itu sampai dengan iterasi keempat, dia udah berhenti. Tapi di sini kan dia harus tahu turunan pertamanya ya. Tapi kalau di second di sini tanpa kita tahu turunannya ya, itu sampai iterasi ke-5. Di sini sama ya, R-nya itu didekati oleh 1,89549. Nah, ini mana? Mana sih? Ini kan yang second. Kok Newton-Raphson? Oh alah, saya melihatnya ke sini. Ini salah ya, ini seharusnya apa? Metode second ya, ini. Nah, sama kan? 1,89549 itu. Dah. Nah, itu materi penentuan akar udah selesai. Jadi kita bisa mencari ya dengan menggunakan salah satu metode ya, yaitu bisa bisection atau secant ataupun Newton-Raphson itu. Jadi UTS-nya sampai dengan ini ya, pertemuan yang ke-7 ini. Dah, baik, saya akhiri. Good luck ya untuk UTS-nya. Nanti dikerjakan sendiri ya, gitu. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.